Bayangin, ada ondel-ondel bawa spidol sama papan tulis di tengah lapangan. Dia sibuk banget coret-coret diagram Venn pas lomba 17-an. Warga sampai bingung, ini lomba matematika atau lomba tarik tambang? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit tertawa terbahak-bahak. Halo semua, apa kabar warga 62 tercinta? Balik lagi bareng kita di channel paling seru, paling receh, dan paling penuh canda tawa bareng ondel-ondel Cimug dan kawan-kawan. Sebelum kita lanjut ke kisah lucu hari ini, jangan lupa ya buat like videonya, komen yang rame, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin konten gokil tiap hari. Dan seperti biasa, yuk kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar video ini makin berkah. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari mana nih? Kita pengen tahu dari Sabang sampai Merauke. Pagi itu, langit desa Sidaseneng tampak cerah, seolah-olah ikut menyambut semangat warga yang membara untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-20. Di lapangan desa yang biasanya cuma jadi tempat jemur padi atau main bola sore, pagi itu berubah total jadi ajang pesta rakyat. Tenda warna-warni dipasang sejak subuh, lengkap dengan umbul-umbul merah putih yang berkibar penuh gaya. Anak-anak kecil lari-larian bawa bendera mini, sambil tiup peluit sekuat tenaga, bikin suasana makin ramai kayak konser. Para ibu-ibu udah standby dari pagi, bawa rantang isi kue cucur, pastel, sama pisang goreng yang disusun di atas daun pisang. Pokoknya, semangat 45-nya kerasa banget dari ujung rambut sampai ujung sandal jepit. Sementara itu, para bapak-bapak yang biasanya kalem dan tenang, pagi itu mendadak jadi semangat luar biasa. Ada yang sibuk pasang tiang untuk panjat pinang, ada juga yang ngangkut tambang segede ular sanca buat lomba tarik tambang nanti siang. Yang lebih unik lagi, di tengah keramaian itu, muncullah sosok yang gak biasa, ondel-ondel Cimug, si ikon kelurahan yang biasanya cuma keluar pas ada arak-arakan atau karnaval keliling kampung. Tapi pagi itu, penampilannya beda. Dia nggak bawa alat musik, nggak juga pakai pakaian tradisional lengkap. Malah sebaliknya, dia datang dengan gaya nyentrik, bawa papan tulis putih gede, spidol warna-warni, dan tas selempang berisi kalkulator, buku tulis, dan penggaris. Warga yang lihat cuma bisa melongo. Tuh ondel-ondel mau lomba apa? Olimpiade Matematika? Cimug datang dengan langkah mantap, badannya tegak, rambutnya masih jabri kaku khas ondel-ondel, tapi kali ini dia pakai kacamata bulat tebal kayak profesor ekonomi. Semua mata tertuju ke dia. Anak-anak berhenti main balon, ibu-ibu berhenti ngerumpi, bahkan bapak-bapak yang lagi pasang tali tambang sampai melongo ke arahnya. Suasana seketika berubah jadi penasaran. Jangan-jangan dia bawa ilmu baru, bisik seorang ibu sambil menyeruput teh manisnya. Atau mau jual asuransi, celetuk seorang bapak iseng yang langsung disambit sandal sama temannya. Setelah sampai di tengah lapangan, Cimug dengan hikmat buka karton besar dan langsung ngegelar papan tulis portabel yang dia bawa dari rumah. Spidol dikeluarkan satu persatu, lalu dia nyoret-nyoret di papan seolah-olah sedang menjelaskan teori gravitasi. Orang-orang mulai ngumpul, ngelilingin dia. Tapi bukannya jelas, tulisan di papan itu bikin semua makin bingung. Ada gambar dua lingkaran yang tumpang tindih, lalu angka-angka aneh yang dikait-kaitin pakai tanda panah. Apaan tuh? Peta harta karun? Bisik seorang bocah. Bukan, itu kayaknya peta lomba tarik tambang sama panjat pinang, jawab bapaknya sok yakin. Semua makin heboh ketika Cimug mulai ngomong. Tapi bukannya teriak, merdeka, dia malah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, saya hari ini akan menghitung jumlah peserta lomba menggunakan diagram Venn. Suara desahan kaget langsung terdengar dari semua penjuru. Lah, diagram Venn? Ini lomba 17-an atau pelajaran matematika? Seorang remaja yang tadinya udah siap ikut lomba balap karung malah buru-buru keluarin kalkulator dari saku celana, takut-takut nanti disuruh hitung juga. Cimug pun mulai menjelaskan dengan gayanya yang dramatis. Desa kita tercinta ini memiliki total 30 warga RW 11 yang aktif. Dari data panitia, diketahui bahwa lomba tarik tambang diikuti oleh 12 orang. Lomba panjat pinang diikuti oleh 14 orang. Dan ada 7 orang yang tidak ikut lomba sama sekali. Dia lalu mencoret angka 30, 12, 14, dan 7 di pojokan papan tulis. Sekarang tugas kita adalah menghitung berapa orang yang ikut dua-duanya. Serempak,
Warga menatap kosong papan itu, berharap ada subtitle di bawahnya kayak di film luar negeri. Tapi Cimug gak kehabisan akal. Dia langsung gambar 2 lingkaran besar bertumpuk di tengah papan. Lingkaran A untuk peserta tarik tambang, lingkaran B untuk peserta panjat pinang. Bagian tengah yang tumpang tindih itu adalah orang yang ikut dua-duanya, jelasnya sambil menjentikan spidol ke papan. Ada yang manggut-manggut pura-pura paham, ada juga yang langsung ngeluarin HP buat nyari arti diagram Venn di Google. Anak-anak yang nonton malah mulai nyanyi-nyanyi sendiri, karena mereka pikir ini bagian dari pertunjukan seni. Suasana makin absurd ketika salah satu nenek-nenek datang nyamperin Cimug dan nanya polos. "Nak, itu gambar 2 lingkaran itu tandanya siapa yang jomblo ya?" Cimug kaget setengah mati, tapi tetap jawab dengan tenang. "Bukan, Nek. Ini bukan cari jodoh. Ini ngitung lomba." Nenek itu pun berlalu sambil ngedumel, "Lah zaman saya dulu gak ribet gini, tinggal tulis nama di kertas aja." Semua yang dengar langsung ketawa ngakak. Bahkan panitia lomba sampai harus ngelap air mata, karena kebanyakan ketawa lihat tingkah si nenek, dan ekspresi Cimug yang mendadak kayak dosen muda baru lulus S2. Dan belum selesai kebingungan warga, tiba-tiba Cimug berdiri dan mulai monolog kayak lagi stand up komedi. "Warga-wargaku tercinta, dengan diagram Venn ini, kita akan capai kemerdekaan berpikir yang hakiki. Kita tidak hanya tarik tambang fisik, tapi juga tarik tambang logika. Panjat pinang tak hanya soal naik tiang, tapi juga naik level otak kita." Semua langsung pecah tawa. Bahkan tukang cilok yang biasanya pendiam, sampai sempat nyembur saus karena ketawa waktu denger tarik tambang logika. Cimug pun akhirnya menyimpulkan dengan bangga, kalau total warga 30 orang, dan 7 tidak ikut lomba, maka yang ikut lomba ada 23 orang. Sedangkan jumlah peserta lomba tarik tambang 12, panjat pinang 14, maka yang ikut dua-duanya adalah 12, 14, 23, 3 orang. Dia mengangkat angka 3, tinggi-tinggi kayak baru nemu kode harta karun. Semua orang tepuk tangan, sebagian karena kagum, sebagian lagi karena nggak ngerti tapi ikut-ikutan biar nggak malu. Dan begitulah, lapangan desa Sidaseneng pagi itu berubah total. Bukan cuma jadi tempat lomba 17-an, tapi juga jadi ruang kuliah terbuka bersama ondel-ondel Cimug, yang sukses bikin warga ngakak sekaligus mikir keras. Sejak saat itu, semua orang sepakat, ondel-ondel kita bukan hanya jago joget, tapi juga jago logika. Setelah sukses bikin warga tertawa sekaligus mikir keras dengan teori diagram Venn-nya, ondel-ondel Cimug nggak berhenti sampai di situ. Dia seperti mendapat panggilan suci dari alam semesta untuk terus menyebarkan pencerahan ke seluruh warga RW 11. Sambil angkat-angkat papan tulis dan spidolnya kayak guru keliling, Cimug jalan keliling lapangan, ngasih komentar ke setiap perlombaan yang sedang berlangsung. Yang ikut lomba makan kerupuk dikomentari, "Hati-hati ya, ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga strategi dan aerodinamika kerupuk." Penonton bengong, peserta malah batuk-batuk karena kerupuknya nyangkut di langit-langit mulut gara-gara ketawa. Di sisi lain lapangan, lomba balap karung udah dimulai. Anak-anak kecil sampai remaja pada nyalain semangat juangnya. Tapi begitu mereka lihat Cimug datang dengan spidol di tangan, mereka mendadak grogi. "Jangan-jangan disuruh ngitung sudut lompatan," bisik seorang bocah yang celananya udah keburu ngelintir. Cimug pun berdiri di tepi garis start sambil mengangguk-angguk penuh gaya, lalu teriak, "Siap-siap, 3, 2, 1. Fisika terapan mulai." Semua peserta langsung lompat tanpa mikir, sambil ketawa-tawa. Tapi ada juga yang beneran jatuh, karena ngira mereka beneran dinilai berdasarkan rumus momentum. Penonton udah kayak di stand up komedi. Gelak tawa pecah setiap kali Cimug buka suara. Bahkan panitia lomba yang awalnya serius mencatat skor sekarang mulai nyodorin mikrofon ke Cimug buat jadi komentator resmi. "Bapak Cimug, ini peserta tarik tambang pakai strategi apa?" tanya MC lokal. Dengan wajah serius, Cimug jawab, "Mereka sedang menerapkan sistem gaya tarik-menarik Newton ketiga, aksi dan reaksi." Semua langsung terpingkal-pingkal, termasuk peserta yang saking ngakaknya jadi kehilangan konsentrasi dan kalah. Lalu sampailah giliran lomba panjat pinang, yang dari pagi udah ditunggu-tunggu warga. Tiang licin setinggi 6 meter berdiri kokoh di tengah lapangan, lengkap dengan hadiah di atasnya. Mulai dari mie instan, minyak goreng, sampai sajadah motif harimau. Tim peserta panjat pinang mulai persiapan,
Oles-oles badan pakai oli biar kelihatan keren. Padahal itu justru bikin makin susah manjat. Dan seperti bisa ditebak, Cimug langsung datang bawa penggaris, kalkulator, dan ember sabun cuci piring. Kita akan hitung sudut elevasi panjat pinang, serunya. Warga langsung ngakak. Jangan-jangan tiangnya mau diukur pakai teori trigonometri. Salah satu peserta, anak muda bernama Surya, naik duluan. Tapi baru naik setengah meter udah melorot turun karena terlalu semangat. Cimug pun langsung nyaut. Sudut gesek antara telapak kaki dan batang tiang belum ideal. Harus ditingkatkan koefisiennya. Penonton makin terpingkal. Surya cuma bisa nyengir sambil megang lutut yang lecet. Nih orang ngomong apaan sih? Tapi kok bener juga ya? Bahkan peserta panjat pinang lain jadi terinspirasi. Ada yang mulai minta dihitung berat badan sama tinggi badan dulu, takut salah posisi dan gagal manjat. Melihat kegaduhan positif ini, Pak RT datang nyamperin Cimug dan bilang, "Mas, kayaknya kamu cocok jadi guru besar Universitas Sidaseneng. Nanti kita buka fakultas khusus lomba 17-an ya." Cimug langsung nyaut, "Siap Pak. Kita mulai dari jurusan tarik tambang jurusan teknik sipil, dan panjat pinang jurusan fisika terapan." Warga ketawa lagi. Ibu-ibu udah pada nyiapin amplop sumbangan buat bangun fakultas fiktif itu. Anak-anak malah mulai nanya, "Bu, kuliahnya ada PR-nya nggak?" Tiba-tiba, di ujung lapangan terdengar suara tabuhan beduk kecil, tanda dimulainya lomba joget balon. Tapi sebelum MC bisa ngomong apa-apa, Cimug udah nyalip dan berdiri di tengah arena. Joget balon ini adalah simbol harmonisasi antara dua individu dan bola udara yang mengalami tekanan eksternal. Katanya sambil nunjuk balon dengan ekspresi filosofis. Penonton nyaris terguling saking ngakaknya. Peserta lomba sampai nggak bisa fokus goyang karena kedistrak penjelasan ala ilmiah dari ondel-ondel paling nyeleneh se-Jabodetabek. Makin siang, suasana makin pecah. Warga yang tadinya niat cuma nonton lomba, sekarang malah nungguin kapan Cimug bakal muncul lagi. Bahkan tukang es mambo yang biasanya keliling, kali ini parkir aja di lapangan, karena dagangannya laris berkat penonton yang haus ketawa. Ini sih bukan lomba 17-an, ini stand up ondel-ondel nasional, celetuk salah satu pemuda sambil ngelap air mata karena ketawa. Harusnya Cimug masuk TV, sambung temannya. Di tengah tawa dan sorak-sorai itu, ada satu momen haru. Seorang kakek duduk di bawah pohon, tertawa kecil melihat tingkah Cimug. Beliau bilang pelan, "Dulu waktu zaman saya masih muda, kami rebut kemerdekaan pakai bambu runcing. Sekarang anak-anak bisa merdeka lewat tawa. Ini juga bagian dari perjuangan." Ucapan itu bikin warga yang dengar ikut diam sejenak, lalu bertepuk tangan. Bahkan Cimug, yang biasanya nyeleneh, tiba-tiba mengangguk dalam, lalu berseru, "Merdeka dalam logika, merdeka dalam tawa." Dan dengan itu, semangat kemerdekaan di Desa Sidaseneng jadi bukan cuma soal lomba dan hadiah, tapi juga soal kebersamaan, tawa, dan kecerdasan yang bisa muncul dari siapapun, bahkan dari sosok ondel-ondel nyentrik yang bawa papan tulis keliling kampung. Sore mulai menjingga, tapi keseruan di Desa Sidaseneng belum juga mereda. Malah makin panas, bukan karena matahari, tapi karena lomba panjat pinang udah masuk babak final. Tiang licin setinggi 7 meter itu berdiri angku di tengah lapangan, lengkap dengan pelumas super licin yang bikin peserta terpleset kayak masuk acara komedi slapstick. Tapi yang bikin suasana makin pecah bukan cuma itu. Karena siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Cimug yang tiba-tiba daftar jadi tim, supporter intelektual, lomba panjat pinang. Iya, supporter yang gak cuma teriak-teriak, tapi juga analisis strategi manjat yang kayak komentator MotoGP. Cimug bawa lagi papan tulisnya. Kali ini udah ditambah coretan-coretan baru pakai spidol warna-warni. Lihat ya, teman-teman. Panjat pinang ini bukan soal kekuatan aja, tapi juga soal strategi bertingkat, teriaknya. Dia mulai gambar skema. Dari yang paling bawah harus orang paling gendut biar jadi pondasi, yang tengah tinggi dan lentur, dan paling atas harus yang ringan tapi cekatan. Mirip piramida Mesir, cuma bedanya ini nggak ada mumi, yang ada minyak goreng. Katanya, bikin penonton ngakak sampai ada yang sempat cegukan. Tim pertama udah siap, lengkap dengan kostum plastik kresek di badan biar gak kena minyak langsung. Baru manjat 2 meter, peserta pertama udah ngeluh, minyaknya licin kayak mantan yang ninggalin pas sayang-sayangnya. Semua penonton langsung tertawa histeris. Di bawah, Cimug sibuk ngasih semangat. "Ayo,
Gunakan hukum gaya gesek. Jangan lupa titik tumpu dan keseimbangan. Anak-anak SD sampai bingung, ini lomba panjat pinang apa pelajaran fisika terapan. Tapi lucunya, arahan Cimuk bikin tim peserta jadi makin kompak. Mereka mulai atur posisi kaki, taruh beban, dan ngeluarin gaya dorong pakai prinsip tuas ala-ala. Di tengah serunya panjat pinang, tiba-tiba datang kejutan. Seorang ibu-ibu nyamperin Cimuk dan nanya serius, "Mas, kalau saya mau bikin lomba rebus telur tapi berdasarkan hukum Boyle, bisa nggak dijelasin dulu rumusnya?" Sontak, warga langsung ngakak. Cimuk pun pasang ekspresi serius dan jawab, "Bisa, Bu. Tapi nanti saya panggilkan teman saya, Ondel-Ondel Newton." Waduh, makin pecah. Semua penonton ketawa sampai ada yang sempat nyaris jatuh dari bangku bambu. Bahkan juri lomba pun sampai ngakak sambil ngelus dada. Ini acara 17-an paling edukatif sekaligus kocak sepanjang sejarah RW 11. Nah, pas tim ketiga manjat dan nyaris sampai ujung tiang. Lagu Indonesia Raya diputar pelan dari speaker rusak pinggir lapangan. Suasana tiba-tiba jadi hikmat. Tangan di dada, mata ke langit, dan semua peserta lomba mendadak berhenti manjat. Bahkan anak kecil yang lagi ngunyah es lilin ikutan hormat. Cimuk pun berdiri tegak, pelan-pelan taruh spidolnya, dan bisik, "Inilah momen sakral. Kemerdekaan bukan hanya milik para pejuang, tapi juga milik kita yang terus berkarya, walau lewat lomba panjat pinang berlumur minyak goreng." Setelah lagu selesai, tiang dipanjat lagi, dan akhirnya tim keempat berhasil mencapai puncak. Mereka rebut hadiah, 1 kardus mie instan, 1 payung sobek, dan 1 set alat cuci piring. Penonton bersorak, bendera kecil dikibarkan, dan di bawah, Cimuk mencatat skor akhir sambil ngunyah kacang kulit. "Tahun depan kita pakai sistem poin dan kurikulum merdeka ya," ujarnya. Hari itu, bukan cuma lomba yang bikin ramai, tapi juga kehadiran ondel-ondel Cimuk yang sukses membuat semua warga sadar. Kemerdekaan bisa dirayakan dengan ilmu, tawa, dan kekompakan. Matahari mulai condong ke barat, tapi desa Sidaseneng justru makin ramai kayak pasar malam dadakan. Setelah lomba panjat pinang sukses bikin gempar, giliran pembagian door prize yang dinanti-nanti. Tapi, tentu saja, karena ini Sidaseneng, tempat di mana logika kadang belok dikit tapi tetap bahagia, proses pembagian hadiah nggak bisa lepas dari tingkah kocak ondel-ondel Cimuk. Tanpa diduga, Cimuk dipanggil MC buat jadi pengundi kupon undian. Begitu naik atas panggung dari panggung bambu yang agak miring, dia langsung bawa vibes ala host TV nasional. "Selamat malam, warga-warga kece dari RW 11 yang penuh semangat. Siapakah yang akan membawa pulang rich cooker bermerek ayam bakar elektrik? Ayo kita kocok." Warga langsung ketawa ngakak. Apalagi pas Cimuk salah baca kupon. Yang tertulis, Nenek Lastri RT 03, malah dia bacain jadi, Nenek Lastri roti sobek. Nenek Lastri yang polos langsung maju sambil bingung. "Saya bawa roti, Mas." Padahal belum sarapan. Warga meledak ketawa, apalagi pas Cimuk minta maaf sambil ngasih hadiah tambahan 1 bungkus kerupuk buat Nenek Lastri. "Kerupuk ini bukan sembarang kerupuk, Nek. Ini simbol perjuangan melawan kemiskinan rasa dan lapar di hari merdeka," katanya, bikin semua makin ngakak. Setelah door prize dibagi, warga dikumpulin buat pengumuman pemenang lomba. Tapi karena panitia kebingungan ngitung hasil lomba, terutama lomba tarik tambang dan panjat pinang yang pesertanya sempat saling tuker tim, akhirnya diputuskan, biar adil dan ilmiah, hasil akhir akan dihitung oleh siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Cimuk, sang analis jenius berotak Venn diagram. Dengan gagah, dia keluarkan lagi kertas besar bekas bungkus nasi padang yang dibalik jadi papan tulis darurat. Di situ, dia gambar 2 lingkaran. 1 bertuliskan, tarik tambang, 1 lagi, panjat pinang, lalu bilang, "Warga-warga kece, sekarang kita pakai metode himpunan." Yang di tengah adalah mereka yang ikut dua-duanya. Yang di luar adalah yang spesialis di satu bidang. Jangan bingung, ini bukan soal hati, ini soal logika. Peserta lomba tarik tambang ada 12 orang, panjat pinang 14 orang. Lalu warga RW 11 berjumlah 30 orang, dan yang gak ikut lomba ada 7 orang. Berarti peserta 2 lomba ini totalnya 30 dikurang 7, jadi 23 orang. Nah, sekarang kita pakai logika matematika, 12 tambah 14, 26, lalu 26 dikurang 23, hasilnya 3.
Artinya, ada 3 orang yang ikut dua-duanya. Jelas Cimug, sambil tunjuk-tunjuk lingkaran kayak dosen ngajar. Warga yang tadinya bengong jadi ikut angguk-angguk. Walau beberapa ngaku angguknya cuma biar kelihatan paham. Setelah dijelaskan, seorang bocah teriak, berarti Om Anton, Mas Jujun, sama Udin Roti Sobek dong yang ikut dua-duanya. Semua langsung nengok ketiga orang itu, yang dengan bangga angkat tangan dan gaya sok atlet. Saya manjat dulu, baru narik. Strategi ganda biar menang banyak, kata Jujun sambil angkat botol teh pucuk. Cimug pun tepuk tangan dan bilang, inilah semangat pejuang sejati. Tidak memilih salah satu, tapi memaksimalkan potensi. Warga langsung teriak, merdeka AA. Tapi lucunya, ada satu bapak-bapak yang dari tadi diam, akhirnya angkat tangan, maaf, saya gak ikut lomba, tapi boleh gak dapat hadiah hiburan? Cimug jawab cepat, boleh, Pak. Asal jawab dulu, berapa hasil irisan himpunan tarik tambang dan panjat pinang? Si bapak langsung garuk-garuk kepala, 3 ya. Semua bersorak, dan dia pun dapat 1 bungkus minyak goreng kecil. Buat nyambel malam ini, katanya sambil senyum lebar. Hari itu, tawa dan logika berjalan bareng di atas tanah merah desa Sidaseneng. Dan siapa sangka, di tengah lomba kampung, ternyata himpunan matematika bisa jadi hiburan yang gak kalah seru dari stand-up komedi. Selesai acara lomba dan perhitungan ala Venn diagram Cimug, suasana desa Sidaseneng masih belum reda. Justru makin riuh karena ada kabar mengejutkan, ondel-ondel Cimug ditantang duel matematika sama anak SD. Iya, kamu gak salah baca. Anak kelas 5 SD bernama Caca, cucunya Bu Lurah, maju ke tengah lapangan sambil bawa papan tulis kecil dan spidol warna-warni. Aku juga bisa ngitung pakai diagram Venn. Tapi pakai cara modern, pakai tablet, serunya. Semua warga langsung, wow, apalagi ondel-ondel Cimug, yang langsung merasa tersaingi, meskipun ekspresi mukanya tetap datar karena ya namanya juga ondel-ondel. Cimug maju pelan-pelan, gaya jalan kayak pendekar Betawi ketemu matematika. Baiklah, Caca. Silakan tunjukkan kemampuanmu. Tapi ingat, ini bukan sekadar soal angka, ini soal kehormatan warga RW 11. Kata Cimug sambil berdiri tegak. Caca mulai gambar 2 lingkaran di aplikasinya, terus pakai stylus gambar angka-angka sambil menjelaskan, ini lingkaran A untuk tarik tambang, isinya 12. Ini lingkaran B untuk panjat pinang, isinya 14. Total peserta 23. Jadi A, B 12, 14, 23, 3. Artinya, ada 3 orang yang ikut dua-duanya. Semua warga langsung terdiam. Beberapa ada yang bengong kayak baru sadar ternyata anak SD sekarang jago banget. Bahkan Cimug sampai copot topengnya sebentar saking kagumnya. Tapi karena Cimug gak mau kalah gaya, dia angkat tangan dan bilang, Caca betul. Tapi saya tambahkan, 3 orang yang ikut 2 lomba ini bisa jadi inspirasi buat anak muda Sidaseneng. Jangan setengah-setengah, gaspol semua potensi. Kalau bisa tarik tambang dan panjat pinang sekaligus, masa cita-cita doang yang harus dipilih satu? Penonton langsung tepuk tangan meriah. Bahkan Pak RW sampai nangis terharu sambil makan cilok. Ini lomba terbaik sepanjang sejarah RW kita, katanya pelan. Belum selesai kehebohan, tiba-tiba langit berubah agak gelap, mendung tipis mulai muncul. Tapi warga tetap semangat karena tahu masih ada 1 acara terakhir yang ditunggu. Pertunjukan seni bebas. Nah, yang bikin kaget, Cimug ternyata nyiapin pertunjukan spesial. Drama musikal tentang perjuangan proklamasi, tapi dibawakan dalam bentuk pantomim Betawi campur beatbox. Ondel-ondel lain berdiri kaku di belakang, sementara Cimug mulai gerakan tangan pelan-pelan, seolah menirukan Bung Karno membacakan proklamasi. Suara beatbox mulai muncul dari speaker. Dudu-dudu, proklamasi. Lalu tiba-tiba, temannya yang jadi Bung Hatta lompat dari pohon jambu dan ngasih naskah proklamasi ke Cimug. Penonton langsung tertawa dan tepuk tangan karena nggak nyangka. Drama sejarah bisa sekonyol dan sekreatif itu.